Buya, saya mengharapkan Buya bisa berada di titik tengah agar tidak dikenal sebagai orang yang fanatik, karena kefanatikan itu tidak seharusnya hinggap di dalam hati Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Gunda seorang ulama alim alama Buya Syekh Syukron Mahmud yang sangat tegas gigih di dalam membela suatu kebenaran, baik itu kebenaran di dalam syariat agama, kebenaran di dalam aturan negara. Wahai Buya, saya sangat salut terhadap Anda. Walaupun Anda sudah sepuh, tetapi jiwa semangat berjuang menegakkan kebenaran sungguh tidak pernah luntur, dan bahkan semakin hari semakin bertambah semangat dan berani benar-benar mendedikasikan kehidupan Anda untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Buya, di dalam permasalahan yang satu ini sungguh memang saya dan Buya ada sedikit perbedaan. Itu perbedaan pandangan antara sifat yang arif dan bijaksana. Yang ingin saya pertanyakan Buya, di dalam masalah nasabnya para habaib, saya melihat Buya membela mati-matian, padahal setahu saya Buya ini tidak akan pernah bergerak sebelum semuanya jelas dalam tatanan keilmuan. Bukankah alangkah baiknya Buya sebagai seorang ulama yang sepuh dan disepuhkan mengundang kedua belah pihak untuk mencari suatu jalan kebenaran agar ukhuwah Islamiyah ini tidak sampai terpecah belah. Bukankah hal ini diharapkan oleh Buya? Buya, ketahuilah, Anda lebih berpengalaman dan Anda mengetahui seluruh jiwa-jiwa para ustaz, para kiai masih muda. Setelah Kiai Haji Martin Usman Al-Bantani, itu statement yang mutlak. Bagaimanapun manusia pasti memiliki khilafan, kesalahan, semua pihak. Dan alangkah baiknya Buya mengundang kedua belah pihak, dimotori dengan niat untuk mencari suatu kebenaran yang hak. Dan ada satu lagi yang saya pertanyakan Buya, tetapi kenapa Buya ketika ada suatu permasalahan di dalam penafian atau suatu sikap, yaitu mento'an nasabnya kalangan para zuriyah wali songo yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang berdasarkan dari informasi dari Rabithah Alamiyah, Buya hanya berdiam diri. Buya tidak sedikit pun berguming, dan Buya Syukron Mahmud tidak sedikit pun memiliki niat hasad untuk mempertanyakan kebenaran, untuk mempertanyakan sikap
itu sebagian besar bersambung kepada para alim, para ulama, para masyayikh Nusantara. Tidakkah terketuk sedikit di dalam hati aku ya, ingin mendekatkan kebenaran ini, menjaga marwah martabat dari para ulama-ulama, guru-guru kita, guru-guru Abu ya. Dan alhasil ketika mereka memutuskan nasabnya, zuriyahnya Wali Songo, bukankah ini menjadi suatu perkara yang sungguh sangat menyakitkan bagi kalangan para santri, bagi kalangan para kiai? Kenapa? Karena apa yang dikatakan dan diketahui oleh mereka tentang guru dan masyayikh mereka, bahkan masyayikh kita semua, mereka berarti selama ini berkata dusta tentang nasabnya, berbohong tentang nasabnya. Abu ya, tolong jelaskan semua ini. Ada apa Abu ya Syukur Makmun? Ketegasan Anda untuk saat ini tidak disertai dengan sifat yang arif dan bijaksana. Abu ya, tanyakan juga kepada mereka Rabithul Alamiyah, kenapa Rabithul Alamiyah memutuskan nasab keluarga besar zuriyah Rasul. Kenapa? Bertanyakan hal ini kepada mereka semua. Bukankah mereka tahu ketika mento'an nasab seseorang konsekuensi dan akibatnya? Mereka tahu konsekuensi yang ada di dalam hadis, di dalam pendapatnya para ulama, dan konsekuensi yang ada di kalangan masyarakat. Abu ya, saya mengharapkan bisa berada di titik tengah agar tidak dikenal sebagai orang yang fanatik, karena kefanatikan itu tidak seharusnya hinggap di dalam hati Abu ya, karena Abu ya adalah seorang ahli ilmu. Abu ya, bertanyakan kepada mereka juga tentang kebenaran hal ini juga. Kenapa mereka memutuskan nasabnya zuriyah Wali Songo? Dan apabila hal ini yang mereka lakukan, maka katakan kepada mereka agar mereka jangan marah ketika keluarga besar Wali Songo menjaga nasab-nasab para leluhurnya, menjaga martabat dari nasab para masyayikh, dari para ulama, guru-guru kita semua, itu ulama Nusantara, Syekh Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, dan yang lainnya. Katakan kepada mereka agar mereka bersikap seperti apa yang dilakukan oleh para zuriyah Wali Songo. Hal yang sangat gampang dan mudah, tetapi yang kita lihat apa yang justru mereka marah dan mereka marah. Siapa yang menanam